Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kisah Naswa dengan pembahasan kita yang mungkin pembahasannya itu-itu aja, namun judul-judul dan tema-temanya yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen lingkungan. Nah, ini itu adalah pembelajaran sesi 14, yang mana satu sesi lagi ini saya sudah selesai dalam membuat video-video tugas, video-video tugas yang harus diupload di YouTube saya. Nah, siapa tahu teman-teman belum mengenal saya itu adalah Keri Salma Naswa. NIM saya 202100800174. Saya berada di kelas manajemen 21E. Nah, di akuntansi manajemen lingkungan ini kita akan membahas tentang banyak isu yang terkait dengan lingkungan dan memberikan efek langsung terhadap lingkungan sekitarnya seperti isu global warming, eco-efisiensi, dan isu kerusakan lingkungan lainnya akibat dampak kegiatan industri. Itulah mengapa kita akan membahas tentang akuntansi manajemen lingkungan. Oke. Nah, pada bab ini itu akan membahas mengenai pentingnya mengukur biaya lingkungan, menjelaskan bagaimana biaya lingkungan dibebankan pada produk dan proses, menjelaskan model penilaian biaya siklus hidup, dan perbandingan yang nyata antara aktivitas dan pengendalian lingkungan berbasis strategi. Kinerja lingkungan dicapai dengan melakukan pengelolaan yang baik atas hubungan antara aktivitas, produk, atau jasa suatu perusahaan dengan lingkungan. Nah, mohon maaf teman-teman karena flashnya mati, jadi kita seperti ini aja. Yang penting suara saya terdengar jelas oleh teman-teman semuanya. Ya. Nah, selanjutnya isu global warming, peningkatan kerusakan lingkungan, dan dampak kegiatan industri lainnya menyebabkan berbagai negara membuat peraturan perdagangan internasional yang kuat, sehingga beberapa negara, terutama di negara Amerika dan Eropa, membuat peraturan yang menyarankan perusahaan dan produk ramah lingkungan atau eco-friendly. Oleh karena itu, perusahaan sudah seharusnya merancang dan membuat strategi bersaing yang ramah lingkungan agar memenangkan bersaing di pasar global. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca di Indonesia khususnya, kalau sedang panas, panas sekali. Kalau sedang hujan, hujan sekali. Atau dingin terasanya. Nah, itu pada saat panasnya itu, banyak orang yang beranggapan bahwa ini adalah global warming. Yang artinya ini dampak dari perusahaan-perusahaan yang belum mementingkan manajemen lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke mengukur biaya lingkungan. Tuntutan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang semakin besar menjadi dampak pentingnya informasi biaya lingkungan. Ditambah lagi dengan meningkatnya peraturan tentang lingkungan dan syarat yang semakin ketat, sehingga pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan perusahaan dihukum dengan denda dalam jumlah besar. Agar memenuhi kepatuhan atas peraturan terkait isu lingkungan tersebut, maka suatu perusahaan membutuhkan biaya yang cukup besar dan signifikan. Sehingga perusahaan perlu mengetahui informasi mengenai metode mana yang paling murah. Perusahaan perlu melakukan pengukuran atas biaya lingkungan dan mengidentifikasi penyebab utamanya. Di samping itu, dengan adanya peraturan di bidang lingkungan ini menjadi titik awal dikembangkannya konsep yang bermanfaat untuk memperoleh solusi
bagi berbagai tujuan bisnis perusahaan dan penyelesaian atas permasalahan lingkungan yang dikenal dengan ekofisiensi. Nah, di sini ada manfaat tentang ekoefisiensi. Pada dasarnya, konsep ekoefisiensi ini menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan, konsumsi atau sumber daya serta biaya. Itu adalah menurut tanggapan apa ya namanya? Itu menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2007. Di sini juga terdapat 3 pesan penting dari konsep ekoefisiensi. Pertama, meningkatkan kinerja dan ekologis dan ekonomi, di mana seharusnya saling melengkapi. Yang kedua, dengan meningkatnya kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan niat baik, melainkan sebagai kemampuan perusahaan bersaing. Ketiga, ekoefisiensi merupakan pelengkap dan membantu perusahaan dalam usaha pembangunan berkelanjutan. Nah, ekoefisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan insentif berikut. Di bawah ini, di catatan saya ini sudah terdapat beberapa penyebab dan insentif. Nah, yang pertama ini ada pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih. Yang kedua, karyawan yang lebih baik dan produktif. Yang ketiga, bertanggung jawab atas lingkungan. Yang keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan. Yang kelima, berfokus dalam peningkatan kinerja lingkungannya. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Nah, di sini ada model biaya kualitas lingkungan. Nah, di sini penentuan biaya lingkungan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum informasi mengenai biaya-biaya lingkungan diberikan kepada pihak manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan total. Penggunaan model biaya kualitas lingkungan total ini, kondisi idealnya adalah 0 kerusakan lingkungan. Kerusakan yang dimaksud dianggap sebagai degradasi langsung lingkungan. Contohnya, emisi padatan, residu cair atau gas ke lingkungan seperti kontaminasi air dan polusi udara, maupun degradasi yang tidak langsung, misalnya penggunaan terhadap bahan dan energi yang tidak diperlukan. Di sini ada biaya-biaya lingkungan ini sering dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan yang digolongkan menjadi kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Di mana biaya kegagalan eksternal pada hal ini terbagi menjadi kategori terrealisasi dan tidak terrealisasi. Berikut adalah penjelasan atas masing-masing kategori biaya lingkungan. Yang pertama tadi ada biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua ada biaya deteksi lingkungan. Biaya deteksi lingkungan ini adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada biaya kegagalan internal lingkungan. Itu adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan karena dampak dihasilkannya kontaminan atau pencemar dan limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungannya. Yang selanjutnya ada biaya kegagalan eksternal lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan ini adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan atau pencemar dan limbah ke lingkungan. Meliputi yang pertama ada biaya kegagalan eksternal yang direalisasi, biaya kegagalan eksternal yang tidak terrealisasi.
Selanjutnya, di sini ada laporan biaya lingkungan. Apabila suatu perusahaan serius dalam meningkatkan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya-biaya lingkungannya, maka biaya-biaya lingkungan menjadi penting untuk dilaporkan. Berdasarkan kategori, laporan biaya lingkungan memberikan 2 dampak penting, yaitu 1, dampak atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua, nilai atau jumlah relatif yang dikeluarkan per item kategori. Nah, selanjutnya di sini ada membebankan biaya lingkungan. Nah, di subjudul ini terdapat biaya produk lingkungan, penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi, penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Nah, pertama kita akan membahas dulu membebankan biaya lingkungan, baik produk maupun proses adalah sumber dari biaya-biaya lingkungan. Proses suatu produk akan dihasilkan limbah atau residu padat, cair, dan gas yang kemudian dilepas ke lingkungan. Limbah atau residu ini mempunyai potensi kerusakan lingkungan yang juga menjadi alasan penyebab atas biaya kegagalan lingkungan internal dan eksternal. Ya. Selanjutnya, pada saat perusahaan ingin menentukan pembebanan biaya lingkungan ke produk dan proses, maka hal yang perlu menjadi pertimbangan yaitu biaya produk lingkungan dan penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional atau berbasis aktivitas. Di sini ada biaya produk lingkungan yang menjadi contoh biaya produk lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsumen dan sampah produk tersebut. Yang kedua, ada penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sistem akuntansi biaya, biaya lingkungan sering sembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Karena itu, biaya lingkungan harus dipisahkan tersendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan biaya lingkungan. Selanjutnya ada penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Nah ya, tadi terakhir kita membahas tentang penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Nah, selanjutnya ini ada penilaian biaya siklus hidup. Terdapat 4 tahap siklus hidup produk yang ditunjukkan pada catatan ini, yang terdiri dari ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, dan daur ulang dan pembuangan. Berikut 3 tahapan formal penilaian atas siklus hidup produk, yaitu yang pertama ada analisis persediaan, ada analisis dampak, ada analisis perbaikan. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Kerangka perbaikan secara kontinu terhadap pengendalian lingkungan paling tepat digunakan untuk tujuan meningkat kinerja lingkungan secara keseluruhan. Seandainya paradigma ekoefisien diterima, memungkinkan perspektif lingkungan menjadi pantas diterapkan sebagai suatu perspektif yang dipertimbangkan dalam balance scorecard yang kemarin sudah kita bahas, karena memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan meningkatnya kinerja lingkungan. Di sini ada 5 tujuan utama perspektif lingkungan. Yang pertama ada mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku atau mentah, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya, pembatasan kebutuhan akan energi produk dan penggunaan produk, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat, cair ataupun gas, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Nah, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Begitu juga bermanfaat untuk saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan lainnya yang tidak mengenakan dalam video ini. Saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video saya sampai video ke sesi 14 ini.
Kita bertemu di sesi selanjutnya, di sesi 15, yang mana itu adalah sesi terakhir. Kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.